Bab yang kelima yaitu kalau di sini judulnya biar menyamakan dengan bukunya antum, mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Mendakwahkan itu artinya mengajak. Syahadah la ilaha illallah. Atau ya, bab ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadah alla ilaha illallah. Jadi berdakwah itu kepada syahadah. Al-hadirun azani wa azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan." Siapa yang ucapannya lebih bagus. Maksudnya tidak ada ucapan yang lebih bagus di antara ucapan manusia dibandingkan dengan ucapan orang-orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang yang mengajak manusia beribadah kepada Allah dan dia beramal saleh, ini adalah ucapan yang paling bagus yang ada di antara manusia. Adapun ucapannya Allah nggak bisa dibandingkan dengan ucapannya manusia. Ini ucapan yang paling bagus. Dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk daripada golongannya orang-orang yang menyerahkan diri, tunduk dan patuh terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirun, jadi orang yang mengajak manusia ke jalannya, mereka itu adalah para habibullah, para kecintaan Allah. Dan mereka itu adalah para waliullah. Dan mereka adalah para safwatullah, yaitu orang-orang yang membela agama Allah. Dan mereka itu adalah khiratullah, yaitu orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu. Dan mereka itu adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Hadza ahabbu ahlul ardi ilallah. Ini adalah orang yang paling dicintai di muka bumi ini oleh Allah SWT. Dan Allah SWT mengabulkan ya, permohonannya, menerima ya permohonannya. Kemudian dia mengajak manusia untuk menerima agama Allah SWT dan beramal saleh. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang yang menyerahkan diri, yaitu kaum muslimin. Dan inilah yang disebut dengan khalifatullah, yaitu para pengganti Allah di muka bumi ini. Jadi khalifah yang sering diartikan oleh manusia adalah pemimpin. Ya kan, pemimpin, presiden dan sebagainya, kemudian arahannya jadi politik. Tetapi kalau dalam dakwah yang dibawa oleh para nabi, khalifatullah adalah mereka yang mengajak manusia untuk menjadi hamba Allah. Sebagaimana tadi yang jelaskan. Adapun kemudian menjadi sebuah kerajaan atau menjadi sebuah ya kerajaan atau ya terserah lah ya, ada mungkin republik, ada macam-macam sebagaimana yang ada di dunia kita ini ya. Dengan dakwah tauhid itu merupakan hadiah atau bisyarah, kabar gembira. Tetapi pokoknya adalah apa? Tauhidnya. Pokoknya adalah apa? Tauhidnya. Karena para nabi dan para rasul itu mengemban tugas untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yaitu mentauhidkan Allah SWT. Nabi Isa nggak sampai menegakkan daulah karena beliau sudah diangkat oleh Allah ke langit. Tetapi beliaulah khalifatullah. Ya kan? Bahkan ada beberapa nabi dibunuh. Belum sampai mendirikan kepemerintahan dan sebagainya, sebagaimana negara, sebagaimana kerajaan. Tetapi mereka khalifatullah.
Jadi fokus manusia di dunia adalah tauhid. Ini yang menjadikan ya nek bahasa Jawane ngenteng-ngenteng pikir. Nek bahasa Jawane apa? Ngenteng-ngenteng pikir. Tobane ora abot. Jadi ngedegna kerajaan bisnis itu susah, apalagi mendirikan kerajaan yang berupa negara atau mendirikan negara susah. Ya. Tetapi itu merupakan hadiah. Jadi kalau masyarakatnya sudah beribadah kepada Allah, mereka menginginkan sendiri. Mereka akan menginginkan sendiri untuk mengurusi kebutuhan mereka. Ya, jadi khalifatullah dalam artian menyampaikan syariat agama Allah berupa tauhid dan juga diberinya kemudahan-kemudahan untuk kebutuhan mereka adanya pemerintahan. Jadi pemerintahan secara hukum syariat itu bukan target utama, bukan. Tapi target utamanya adalah beribadah kepada Allah. Target utamanya adalah beribadah kepada Allah. Ekonomi juga bukan target utama. Ya. Dan memang kenyataannya demikian itu. Misalnya ada orang kaya tapi tidak bertauhid. Berapa banyak yang menyesal dengan kekayaannya? Berapa banyak orang yang sudah menduduki kedudukan tinggi sebagai presiden, dia malah dikejar-kejar dan minta suaka. Ada yang di Saudi, ada yang di macam-macam, dan meninggal, kemudian ya biografinya dibahas dengan penghinaan. Jadi tauhid. Kalau dapat rezeki besar misalnya sebagai khalifah dalam artian pemimpin dunia di negeri, di atas tauhid itu bonus, kayak Nabi Sulaiman atau Nabi kita Muhammad misalnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada masalah. Ya, karena intinya setelah kita amati di dalam kehidupan dunia ini, intinya manusia hidup itu kalau beribadah kepada Allah semua sudah paham. Tapi di balik itu semuanya apa intinya? Bahagia sebenarnya. Bahagia, selamat, adem, tentrem. Itu intinya orang hidup di dunia ini. Lah, untuk bisa seperti itu harus dengan mengenal apa? Tauhid. Harus dengan mengenal tauhid. Begitu. Tanpa mengenal tauhid nggak akan bisa merasakan itu. Kita lanjutkan. Allah SWT berfirman, itu di bukunya antum ada, ya, di buku saya juga ada. Allah SWT berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ya. Di situ ada terjemahannya ya. Kita baca terjemahannya biar nyambung antara saya dengan antum. Iki jenenge guru pengerten. Jenenge guru apa? Pengerten. Dengernya aku antem bae karo mudeng yang ngono ora mudeng yang ngono. Sing penting yang jam tayangnya rampung ya. Kan melas ya kan? Nah, ini guru pengerten kayak gitu. Jadi guru yang hebat. Nah, ini bukan saya gurui para pakar guru ini ya, bukan, sama sekali enggak. Bukan guru ini Pak Nur sama Kim itu enggak, sama sekali enggak ya. Sama sekali enggak. Guru yang hebat adalah guru yang mampu menyederhanakan sesuatu yang sulit. Nah, ini. Itu guru yang hebat. Ya. Guru yang hebat adalah guru yang mampu menyederhanakan perkara yang sulit. Ya, tentunya sesuai dengan levelnya masing-masing. Sing SD ya SD, SMP, SMA, S3 misalnya begitu. Kalau ada dosen pembimbing S3 misalnya, dia mampu menunjukkan cara yang termudah untuk tesisnya. Jadi kita ngobrol sama teman-teman yang katanya sudah doktor, karena nulis gelarnya doktor ya, LCPD. Saya nanya, antum doktornya gimana? Apa ada tambahan ilmu di doktoral gitu? Dia jawab nggak ada tambahan ilmu. Cuman bedanya kalau di doktoral itu nyari penelitian gitu. Lah, bagi mereka pembimbing tentunya menunjukkan ini loh, materi yang harus kamu teliti, ini yang bagus seperti ini dan sebagainya, ini seperti ini dan ini yang bermanfaat. Jadi temuannya itu adalah temuan yang bermanfaat, yang memudahkan perkara yang dianggap sukar. Jadi yang sukar jadi mudah tapi benar gitu. Ini guru yang hebat begitu. Nah, maka ini pengertian insyaallah ya. Kita lanjutkan. Nah, kita baca aja di sini. Artinya katakanlah ya. Ini bisa dilihat di buku terjemahannya antum ya. Ngaji terjemahan ora apa-apa lah, ora aib ya. Nah,
ngaji terjemahan. Lah ngerti kita perlu mudeng kepriwe jajal. Ya ngaji bahasa Arab lisit, ya kan? Jadi nggak mesti lah harus pakai kitab, nggak mesti. Kecuali kalau udah bisa nggak apa-apa. Firman-Nya katakanlah inilah jalan dalam kurung agama. Ya. Jadi Allah SWT mengatakan kul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Nabi, inilah jalanku. Berarti artinya disinilah agamaku. Inilah agamaku, jalanku. Ya. Ad'u ilallah, jalanku, metodeku, agamaku itu hanya mengajak kepada Allah saja. Ya kan? Karena ajakan manusia banyak. Sebagaimana disebutkan, yang ke ekonomi, kekuasaan, ke politik, ke ini. Ini enggak. Jadi jalannya Rasulullah hanya mengembalikan manusia kepada Allah. Adapun yang ada pada manusia ya tentunya akan berjalan sesuai dengan kemudahannya. Sesuai dengan apa? Kemudahannya. Istilahnya minat dan bakat. Kalau bahasa Arabnya muyul. Muyul itu artinya minat dan bakat. Kecenderungan, kesenangan. Gitu. Tetapi pokoknya adalah mengajak manusia kepada Allah. Dalam masalah ini ada orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah, kepada agama Allah, tapi realnya mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Hati-hati nih, ya. Di zaman kita saat ini perlu memperbanyak apa? Doa biar selamat. Siapa sih yang nggak ingin selamat? Siapa sih yang nggak ingin belajar? Siapa sih yang nggak ingin pintar? Tetapi terkadang dia tidak jeli, ternyata dia terbawa kepada mengikuti orang. Padahal awalnya kelihatannya dia diajak mengikuti Allah, ternyata mengikuti orang. Ini berbahaya. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dalil ini. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Jadi Rasulullah SAW hanya mengajak manusia kepada apa? Allah. Bukan mengajak kepada dirinya. Buktinya pada perkara dunia, Rasulullah SAW mengatakan, gimana? Antum a'lamu bi umri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang ya perkembangan teknologi dari dunia kalian. Ya, dalam segala bidangnya lah, sebagaimana yang sudah dibahas. Kesehatan juga dalam segala bidangnya. Pertanian, macam-macam lah, ilmu teknik, ilmu etung ya, etung perdagangan, macam-macam sudah ya. Jadi syariat itu menjelaskan tentang perkara-perkara yang berbahaya, jangan diikutin. Ya kemarin ini saya jadi cerita sedikit. Saya karena merasa sakit gitu ya badannya dan sebagainya, saya tidurnya tengkurap gitu. Dan umumnya orang kalau tidurnya tengkurap enak gitu. Tetapi saya ingat tidur yang paling dibenci oleh Allah adalah tengkurap. Akhirnya saya langsung balik. Kenapa? Karena Allah lebih tahu tentang anatomi, tentang kesehatan, tentang perkara yang ada. Sehingga terkadang nikmat bagi kita, mudarat bagi tubuh kita. Jadi kadang kita nikmat bukan berdasarkan petunjuk yang benar, tapi berdasarkan kebodohan. Nggih napa mboten? Nggih, nggih napa nggih? Nggih. Wong lagi mabok, enak apa mumat? Maksudnya wong lagi mabok, pas lagi maboknya sing mabok itu enak apa secara umum enak. Tetapi manfaatnya mudarat. Mudarat. Kenapa dia melakukan itulah jiwanya tidak terbimbing. Ya. Lagi ngerokok, padahal paru-parunya wis jebol, pas ngerokok enak apa mumet? Ya wis mumet ya. Ya wis mumet lah. Tetapi masih ndablek gitu ya, ya sudah enggak apa-apa lah. Jadi kadang kenikmatan itu bukan perkara yang bermanfaat, sedangkan Allah tahu perkara yang bermanfaat. Harus saya balik. Sudah, kita lanjut. Jadi di sini ya Allah SWT memerintahkan kepada nabinya ana wa manittaba'ani. Di sini menunjukkan bahasanya pengikut Rasulullah SAW pun mengajak manusia untuk hanya mengikuti Allah. Dan ini berat. Tetapi manfaatnya besar. Manfaatnya apa? Ditutna ya alhamdulillah, ora ditutna ya alhamdulillah. Ana sing ngaji ya tetap ngaji, ora ana sing ngaji ya tetap ngaji.
Ana sing sholat ya tetap sholat, orang sing sholat ya tetap sholat. Orang ngaruh gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita punya masjid seperti ini, ada yang sholat tetap sholat, nggak ada tetap sholat, nggak ngaruh. Ya, itu nggak ngaruh gitu ya. Jadi memang karena Allah. Akeh sing ngaji ya ora terus dadi bangga, setitik sing ngaji ya ora terus dadi sedih. Ya, kadang manusiawi ada unsur seneng kalau banyak, tapi nggak sampai di dalam hati. Ada unsur kadang sedih kalau sendirian, ya manusiawi, tetapi nggak sampai membawa mudarat. Ini apa yang dilakukan Rasulullah dan orang-orang yang mengikutinya. Kalau bisa seperti ini, maka menjadi orang yang sangat kuat. Jadi budaya gabut akan terhapus dalam dunia pendidikan nih Pak. Bocah pada daring-daring gabut. Gabut dan sebagainya, woles hilang itu. Ya, putus cinta pada gantung diri dan sebagainya hilang ini. Tauhid kapsulnya ini. Tauhid. Ya, pernah kita sampaikan mungkin dari PAUD, SD, SMP sampai perguruan tinggi mungkin diajari tauhid. Terpikir-pikirlah mau temen sing penting ngaji bae lah. Karena itu kita nggak ada ranah ke sana masalahnya. Sudahlah tatkala nggak ada ranah, yang ada ranahnya aja sudah. Karena agama itu mudah. Berbeda dengan pemerintahan Saudi memang dari kecil sampai kapanpun tetap harus mengenal apa? Tauhid. Kita lanjutkan. Walaupun tetap ada juga orang yang sudah bertauhid kemudian jadi murtad ada. Bahkan sudah sampai S2 kalau nggak salah atau S3 dia murtad jadi ateis. Karena dia membelah tauhid. Orang Saudi ya pindah ke Mesir akhirnya jadi ateis. Jadi orang-orang Timur Tengah ternyata kiblatnya ke Eropa. Kiblatnya apa? Ke Eropa. Jadi Eropa seperti itu gambarannya orang agama Islam begini keadaannya kadang kemelecer dengan cara hidup orang Eropa. Kemudian memandang wah inilah belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan, belenggu kesengsaraan bagi kaum muslimin adalah dengan sebab mereka ngaji, mereka bertauhid. Maka supaya lepas dari belenggu itu harus dijauhkan dari ngaji dan harus dijauhkan dari tauhid. Jadi ateis dan mengajak manusia itu jadi ateis. Nah ini naudzubillah min dzalik ya, hati-hati. Pokoknya dunia dikejar kayak ngapa, ya kayak gue gitu. Jadi kita jangan kepencut dengan cara hidup orang-orang yang berpaling dari Allah. Dunia cepat kayak gitu Pak sudah. Bahkan yang paling enak adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Ala basiratin. Kul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, di atas ilmu. Jadi tatkala seseorang berdakwah itu harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Ya, harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Dan basirah adalah ilmu yang paling tinggi, ini termasuk daripada fardhah. Termasuk daripada perkara yang fardu, yang wajib. Jadi jangan sampai salah kapsul dalam perkara apa? Agama. Salah resep, jangan. Ya, jangan sampai salah resep. Jadi kalau kita resepnya kurang mantep, ragu, bilang aja wallahu alam saya belum tahu gitu. Wallahu alam saya belum tahu, gitu aja. Karena di sini dituntunkan untuk ala basiratin. Di atas apa? Ilmu. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Ana wa manitabani, aku dan yang mengikutiku. Ya. Kalau di sini sudah sampai selesai segitu ya. Kalau di dalam kitab ini ada tambahan. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Dari kekurangan, dari kelemahan, dari kesyirikan, dari aib, dari celah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk daripada golongannya orang yang berbuat syirik. Jadi di sini menunjukkan keindahan tauhid. Tauhid itu mendudukan Allah sesuai dengan kedudukannya. Maha sayang, maha menolong, maha memberi rezeki, maha perhatian, yang menjauhkan kita dari bahaya, yang mendekatkan kita dari kebaikan. Sedangkan syirik itu menjauhkan itu semuanya.
Menjauhkan itu semuanya. Ya, yang tadinya berani jadi takut, begitu. Yang tadinya tidak ada pendanaan ke situ, jadi ada pendanaan ke situ. Ya, seperti misalnya nyembelih binatang dikurbankan di lautan atau di tanah ataupun yang lainnya, ataupun hal-hal yang lainnya. Maka di sini dikatakan, ya, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang berbuat syirik. Ila hadirun azani wa azakumullah. Jadi pada bab yang kelima ini adalah bab yang sangat berkesesuaian dengan bab-bab sebelumnya. Pertama mengenal tauhid, terus bahaya syirik, kemudian keutamaan tauhid. Setelah itu mengajak orang lain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, la yatimmu tauhid hatta yukmilul abdu jami'a maratibahu. Tidak akan sempurna tauhid seseorang sampai seseorang itu menyempurnakan tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau kita ingin tauhidnya sempurna, sempurnakanlah tingkatan-tingkatan tauhid yang harus kita naiki dari tangga-tangganya. Setelah itu, summa yas'a fi takmili ghairihi. Kemudian mengupayakan, memperjuangkan yang lainnya untuk mengenal tauhid. Jadi yang pertama sebenarnya mengenal tauhid. Ini kunci langsung, ya, pokoknya bagi kehidupan manusia. Wa hadza huwa tariqu jami'ul anbiya, dan ini adalah metode seluruh para nabi. Fa innahum awwala ma yad'una qaumahum ila ibadatillahi wahdah. Sesungguhnya mereka awwala ma yad'una, pertama kali yang mereka seru qaumahum, kepada kaum mereka, ila ibadatillahi wahdah, kepada mentauhidkan Allah. Pembahasannya sebagaimana yang sudah lewat. Jadi tatkala mentauhidkan Allah, ya kalau misalnya tertimpa musibah, ya sebagaimana pembahasannya, ya bahwasanya musibah itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Tatkala mendapatkan kenikmatan besar, kenikmatan besar itu juga dengan, ya, pemberian dari Allah. Jadi karena musibah yang nggak sampai ngedrop sedihnya, mendapatkan kenikmatan yang nggak sampai sombong, gitu. Karena kita itu hanya makhluk, sedangkan hati kita itu naik turun, ya, naik tuh turun. Kalau rezekinya lebih banyak, itu biasanya merasa lah wong apa donga, wong orang donga be dodole laris, ya apa tidak? Tapi lagi sepi dodole kepen rame, ya ngantekan merdukun, yang wis donga wis, sedekah wis, ngaji wis, ternyata dodol kurung apa? Urung laris. Lah akhirnya sampai macam-macam, ada jimat, ada ini dan itu, kadang macam-macam lah. Yang nggak syirik juga kadang mencuri dan seterusnya. Ini. Jadi manusia kayak gitu itu. Ini menunjukkan lemahnya apa? Tauhid. Ya, lemahnya apa? Tauhid. Di sisi yang lain, bojo ora lili bojo, seneng katanya orang ketampak, ya kan? Akhirnya daripada angel dipelet, ya kan? Bara wis dipelet jadi bojo nih, padu bosen dipegat gitu loh. Ya Allah, kan jadinya, ya, mudarat, ya. Bagi manusia mudarat atau manfaat? Mudarat. Ternyata apa yang menurut manusia baik belum tentu bermanfaat. Terkadang lebih berbahaya. Sedangkan Allah lebih tahu apa yang bermanfaat untuk manusia dan apa yang berbahaya yang harus dijauhkan oleh manusia. Maka di sini mengupayakan orang lain untuk mengenal tauhid. Wa hiya tariqatu sayyidihim, dan ini adalah jalannya penghulu mereka. Wa imamihim, dan imam mereka, sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, karena sesungguhnya qama bihadhi dakwah, karena sesungguhnya orang yang berdiri pada dakwah ini, yaitu pada dakwah tauhid, a'zamu qiyamin, dengan benar-benar berdiri, benar-benar menegakkan,
wa da'a ila sabili rabbih, dan mengajak manusia untuk menuju jalannya. Ingat, untuk menuju jalan Allah, dan agama Allah adalah agama universal. Itu ada buku ya, saya dapat pas di Masjid Nabawi ya, khusus untuk khatib dan para dai. Ya, itu di situ ada pembahasan universalitas ya agama Islam. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Sekalian alam berarti universal. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Manusia ini kan universal. Nah, inilah hakikat daripada lintas sektoral, lintas zona gitu. Lintas zona, lintas sektoral. Cuman memang fenomena kemudian menjadi kayak semacam sempit gitu ya. Kita terjebak nih sebenarnya nih, terjebak nek ngaji ora karo syekhku pokoknya itu ahli sunnah gitu loh. Nek ngaji udu karo guruku pokoknya udu ahli sunnah. Nek karo guruku tembe ahli sunnah, tembe salafi. Jadi kayak ajaran kang ngendi? Mbok agama dakwah salafi itu wis beranan gitu loh. Akarnya sudah banyak, ulama sudah banyak. Kalau sudah terjebak semacam ini, kita duduk di Madinah, di Masjid Nabawi atau tempat yang lain, saya kurang kenal, jangan-jangan hizbi gitu misalnya. Dan yang lain juga terjebak pada perkara yang demikian. Ini nggak boleh. Makanya mengajak manusia semuanya ke dalam agama Allah. Jadi tugas kita cuma ngajak-ngajak. Ayo. Sini diajak-ajak ya, kadang sing diajak jadi pinter, sing ngajak malah ketinggalan. Dia bisa apa-apa. Ikhlas. Jadinya apa? Ikhlas. Ya. Pahit bocah dong SD ciliren umbelen. Barang siki segidik pinter tamat SD sing jadi dosen malah yung kon apa? Pengerewangi aku jadi bawahane, sorry ya. Nyong ngerti cilikane bodoh, ketopoken ya. Sorry, nek ora tak bulang nang nyong ketopoke ora ilang-ilang. Nah, ini memang kayak gitu, itu proses kehidupan dunia seperti itu memang. Dan perasaan manusia itu memang susah. Ngakuin orang lain dengan kebaikan itu susah. Nek wis dhuwur pokoke sinangisar ora limunggah. Ditek ya. Nah, namanya zona status quo. Nah, status apa? Quo. Aku ingat nih perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meriang. Tatkala apa? Meriang. Kongkon Abu Bakar jadi imam, ora gelem bae. Abu Bakar jadi imam, ora gelem bae. Akhirnya pokoknya jadi imam. Ya. Akhirnya Rasulullah duduk salatnya sambil duduk nih. Ini ada di Sahih Bukhari. Memang ternyata kitab itu tidak bisa mewakili seluruh kitab. Kitab itu tidak bisa mewakili seluruh kitab. Contohnya di dalam kitab Umdatul Ahkam. Ada di Sahih Bukhari dan situ. Tapi apakah hadis-hadis pelajaran yang ada dalam Umdatul Ahkam itu mewakili yang ada di Bukhari? Mboten saged. Lho kok jeneng kaya kowe ya sing jenenge ilmune manungsa kowe seperti ledang gitu lho. Ilmune manungsa pokoke apa? Seperti ledang. Sahih Bukhari, Sahih Muslim paling sahih. Apakah kabeh ilmu wis nang Sahih Bukhari? Ana sing ora Sahih Bukhari. Bahkan Syekh Mukbil menulis kitab namanya Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain. Hadis sing sahih tapi sing ora nang Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa kayak jadi kok bisa keteter? Lah niki dibahas ilmune manungsa setitik kewan. Mulane ngerana wong sing krasa paling pinter berarti wong kuwi bodoh. Nah, kudu bodoh tapi apa? Bodoh. Pakai dal bodoh. Kowe kuwi uyuhku. Ya Allah, ini sombong ini. Ya, masih ada istilah dengar kowe kan uyuhku, masih pernah dengar? Lah kowe bocah wingi sore, padahal jenggoten wingi sore. Ya Allah ngawur banget, Mbok. Itu kan namanya kesombongan. Kowe kan bocah wingi sore, ibaratnya kayak uyuhku. Ya Allah, uyuhmu berharga sekali. Uyuh mah bune pesing kok jadi dagang kayak piye. Aduh. Ya kan? Kesombongan. Jadi ilmu itu apa? Setitik hewan. Ternyata di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW akhirnya salat sambil duduk dan tetap menunjuk Abu Bakar jadi imam dan Abu Bakar salatnya sambil berdiri. Abu Bakar ngikut salatnya Rasulullah sambil duduk karena sakit. Sedangkan jamaah ngikut salatnya Abu Bakar
dalam keadaan berdiri. Karena kan suaranya butuh keras. Masjid Rasulullah 50 kali 50 meter. Zaman gemien loh. 1400 tahun yang lalu. Zaman sekarang 2022, Masjid Al-Huda berapa meter kali berapa meter? Berapa meter? Ayo. Masjid Al-Huda ini, ayo. Pinter Rasulullah atau pinter dewek belajar? Itu jadi Rasulullah tuh, Masya Allah tuh. Menjelajah loh. Menjelajah, luar biasa ya. Masya Allah, pentingnya ngaji loh. Ngaji itu memecahkan sesuatu yang jendel. Ya, jadi kalau nggak mau ngaji, jendelnya nggak pecah. Belum betul sengaran jenengan jendel loh, lagi cerita keutamaan ngaji memecahkan yang jendel gitu. Bukan berarti jenengan jendel, yang ngaji malah jaranin jendel. enggak, pinter ya. Insyaallah kita lanjut. Nah. Orang angkat maning esok. Ini dari jendel kesuh ngapa sih? Orang urusan buang ngaji tauhid, ngaji apa orang butuh kesinggung yang pokoknya. Ya. Ini saya nggak nganggap. Dengan maksudnya keutamaan ngaji ini jadi pecah sehingga bahagia. 50 kali 50 meter Masjid Rasulullah. Jadi Rasulullah salatnya sambil duduk karena sakit. Abu Bakar makmum kepada Rasulullah yang salat duduk. Jamaah yang banyak makmum kepada Abu Bakar yang salatnya sambil berdiri. Ya. Tapi pernah satu ketika Abu Bakar tetap dipaksa Rasul, kamu harus jadi imam. Rasulullah nggak mau keluar. Akhirnya Abu Bakar jadi imam. Kemudian Rasulullah makmum dalam keadaan sambil duduk. Jadi begini simpulannya. Innama ju'alal imamu liyu'tama bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Dan apabila imam sujud maka kalian sujud, dan apabila imam berdiri kalian berdiri. Ini kalau dalam keadaan imamnya normal, sehat. Sing jenenge wong normal, uli apa ora keliru? Uli lah menungsa. Ya, al insan makhluk khata' wa nisyan. Ya, itu lumrah manusia gitu. Wong pangling kan pada baik keliru, ya kan? Kok jenenge ya? Itu aku kakangnya. Jeneng pada ya, ora apa-apa lah wong mripatmu salah deleng. Wis tua. Lah, tatkala Rasulullah SAW sehat kemudian salatnya lupa, memang Rasulullah memerintahkan duduk karena Rasulullah nggak ada uzur untuk berdiri, sedangkan beliau jadi imam gitu. Tapi tatkala beliau lagi sakit, jamaahnya sehat, ya Rasulullah kan uzur, sholatnya nggak sambil berdiri, tapi sambil duduk. Tapi makmumnya kan sehat, kan nggak sambil duduk, sambil berdiri. Dan itu prakteknya seperti itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Beliau duduk, kemudian Abu Bakar makmum terhadap Rasulullah, jamaah makmumnya kepada Abu Bakar. Kayak urung tahu ngaji kecil kayak saya yakin loh. Aku baru nguli ke sini, aku lepas baca kitab Sahih Bukhari. Jadi tatkala kita ngaji kita berkembang. Jadi tatkala kita ngaji sama saja kita lagi sedang berjuang. Berjuang apa? Membuka tempurung dalam diri kita. Ya. Sebenarnya ada tempurung nih, cuman tempurungnya nggak kelihatan. Gitu. Tempurung. Maka ada istilah tatak dalam tempurung. Ya. Masya Allah. Ya Rabbi. Makanya ngaji itu paling nikmat. Ngaji itu paling apa? Nikmat. Coba ya. 1 jam ngaji itu nilainya itu seperti apa? Lebih baik daripada 100 rakaat dari sholat malam. Atau tatkala kita sekarang sedang ngaji ya, sampai nanti isya itu kita dihitung sholat. Padahal kalau kita sholat 1 jam berat sekali. Ngaji enggak bisa seperti dapat pahala. Lanjutkan. Ya, jadi li'annahu qama bi da'wa a'zamu qiyam. Karena sesungguhnya ya, Rasulullah SAW berdakwah dengan dakwah ini dengan sebesar-besar penegakan, sebesar-besar praktek. Dan kita belum sampai seperti Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah seperti itu keadaannya. Wada'a ila sabili rabbi bil hikmah. Dan kemudian Rasulullah SAW mengajak manusia untuk menuju jalan Rabbnya dengan hikmah.
ya, dengan sunnah atau dengan bijak atau dengan ilmu yang dalam. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik di masa kita ini bisa jadi adalah penalaran. Kita butuh penalaran-penalaran. Karena berapa banyak manusia itu nggak mudeng kecuali dengan daya apa? Penalaran. Jadi bagaimana kita bisa memiliki penalaran? Misalnya yang jadi troublemaker-nya ini dokter misalnya ya. Nah, dokter ini orang pintar, tapi nggak mudeng. Gimana cara kita memberikan penalaran biar mudeng? Lah inilah kewajiban seorang dai, dijelaskan dengan sesuatu yang mudeng, dengan sesuatu yang terima. Dan sesungguhnya agama itu diterima di hati manusia. Makanya dibutuhkan tadi kita dengan cara-cara yang mungkin ya orang itu menerima. Jadi kalau misalnya gini, anak kesepuan ya habis tua umur 80 tahun ya ngerokok baik, ora sholat, ya kadang sholat, kadang ora, misalnya kayak gitu. Terus anak bocah tembeng ngaji, ya umur 20 tahun, ngerti hukumnya rokok, ngerti hukumnya ora sholat, ngerti hukumnya syirik, dan seterusnya. Ya, ini anak ini mau mendakwai orang tua tersebut, ya dengan gayanya, dengan semangatnya. Kira-kira tepat atau tidak tepat? Kadang malah jangan dilakukan oleh orang ini. Cari yang sama-sama kesepuan. Nah ini sepuh, golekna sing umur 90 tahun. Sing 90 tahun sing bojone akeh mobil akeh. Wah. Teka mengono nggawa mobil, karo nggawa duren sekeranjang. Mbah, arep ngerokok tekan kapan, Mbah? Dia lebih tua ya, lebih kaya, istrinya lebih banyak. Arep tekan kapan, Mbah? Oleh arep ora seret, arep tekan kapan, Mbah? Wis iki teh, mandek rokoke, ki durene didahar kabeh. Salat ngesuk, yuk, langsung. Aja mending gambar, gambar wong sing hopeci nih, sing 100 ribuan itu metu rong lembar, ya seneng banget. Ini ada metodenya, gitu. Jadi cara memberikan nasihat ada metodenya. Ya, mulane anak ngelmu, ya gemen nang daerah Pak Kim, anak wong jenenge Pak Naseh. Kenal Pak Naseh, Pak Kim? Saya kenal Pak Naseh. Jadi Pak Naseh itu bakal iwak. Nah aku gumun jeneng iwak sing gede-gede bisa kayak damai banget ditekelang Pak Naseh. Akhirnya saya juga mempelajari, oh ternyata ada ilmunya. Jadi kalau ikan gerame syaratnya mungkin tenang. Dikep ikan gerame mungkin seperti dikep seorang istri gitu ya. Itu harus tenang. Itu kalau tenang walaupun sampai daratan itu tenang dia, tenang, damai dia. Syaratnya tenang dikepnya itu. Tapi kalau salah dikep, ada orang Purbalingga dikep iwak geramenya mecodol, ya, loncat, mengenai ulu hatinya dan mati. Coba. Itu berarti kudu ngerti wateke. Kowe wateke iwak, ajening wateke umong. Nah, golek juruse. Pokoknya dakwah ini penting. Sekarang saya melakukan pendekatan penalaran lagi. Nyorot takon. Nah, gerwong mati ya orang Islam nyembah debit. Nah, orang Islam nyembah demit. Nyembah setan ya. Ki ngger mati ora tobat nyembah demit, kira-kira nang neraka apa nang surga? Wis. Neraka kepenak atau susah? Tatkala kita tahu neraka itu susah dan menderita, apalagi yang melakukan itu adalah orang yang kita cintai, ya tentunya pakai cara, jurus, metode yang paling mantap dan kesabaran yang paling mantap. Karena ibaratnya kita mau memindahkan dia dari suasana yang bahaya mengerikan menuju suasana yang menyenangkan dan menyelamatkan. Gak boleh sembarangan. Contohnya anak wong lara mumet, ya, lara Pak aku mumet, suntik, ceplus, Pak aku tipes, suntik, ceplus. Kau nyuntiknya jenis apa? Allah suntik-suntiknya. Dan cara suntik jenis apa? Suntikan kebo. Waduh. Tentu nggak mungkin jenisnya ini, suntikannya jenisnya ini dan sebagainya. Apalagi kalau itu menyangkut resiko yang lebih besar. Begitu. Makanya Rasulullah SAW berjuang pada perkara ini, berjuang mati-matian. Berjuang mati-matian. Ini seorang mikiri isin, orang seorang mikiri riku.
Pokoknya ki wong sing dicintai selamat. Sing dicintai apa? Selamat. Ada kisahnya. Kisahnya terkenal. Ya, Abdul Muthalib. Abu Thalib, pamannya Rasulullah yang pernah membela Rasulullah. Lagi meriang. Ternyata yang mengumpuli Abu Thalib ini ya dugdeng sing tesi dulur karo Rasulullah tapi mungsuh dari Rasulullah. Rasanya ya kayak apa jajane? Mbok tapi ya ketemu karo mungsuh ya kan? Tetapi yang jadi permasalahan si Abu Thalib ini mau diselamatkan dari neraka. Akhirnya sudah Rasulullah di situ. Kemudian mengatakan, "Ya ammi, kul kalimatan uhaju bika indallah." Ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika indallah. Wahai paman, wis jenengan ngendika mawon la ilaha illallah. Engken kula mbela jenengan nginjang teng akhirat paman. Datang mriki Abu Jahal Abu Lahab saingan. Atarghabu an milatil Abdul Muthalib. Hei Abu Thalib, apa kowe wis ngungkurna? Sudah pernah dengar bahasa ngungkurna? Ini bahasa Jawa zaman gemian ya, zaman pengajian. Oh wis pada ngungkurna wong tua. Ya. Ini yang sering buat isu menjatuhkan dakwah sunnah. Ngungkurna wong tua, durhaka ka wong tua. Salah. Bahkan kita ingin menyelamatkan orang tua. Bahkan kita ingin mendudukan kedudukan yang tinggi bagi orang tua. Begitu, bukan mengungkurkan sama sekali tidak. Tetapi kalau ini akan menyebabkan sengsara, apa harus diikuti? Ternyata Abu Jahal Abu Lahab menginginkan ini. Wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Benci dengan agama nenek moyang kita? Wis ora seneng, wis ora sudi, wis sombong, wis rasa bener, wis sok suci. Hei Abu Thalib. Nah begitu akhirnya kalah rikuh. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang dilakukan Rasulullah di dalam mengajak manusia untuk bertauhid. Dan kita kayaknya belum. Sudah apa belum ya seperti ini ya? Belum ya. Pokoknya kuncinya telaten, sabar. Ada terlalu tegang. Kalau terlalu tegang biasanya mendatangkan putus asa. Ya. Membuang energi. Jadi terus tekun telaten ya. Sing pada tauhid, sing pada sholat, sing pada ngaji, ditelateni. Tapi jangan terlalu apa? Tegang. Kowe ora tau sholat neraka kowe. Yang ora sudi kowe mampir mengomahku. Terlalu fonis ini ya. Jangan sabar lah. Sabar. Karena hidayah seseorang mungkin setelah 10 tahun atau mungkin setelah 20 tahun. Kita lanjut. Jadi kita membahas tentang berdakwah kepada tauhid. Ini termasuk bagian daripada penyempurnaan tauhid. Ini waktunya sudah habis atau masih ada? Habis ya. Ini kerasanya cepet temen ya. Ngerna ngumah orang ngaji pada salat maghrib nunggu isya suwe banget. Terus ganti kopi, ganti teh, buka status, lebak nanang, lebak nenek dan seterusnya. Beurung azan ya. Kasih ngobrol, kasih ngana, kasih nenek, ganti kaos, ganti kelambi, urung azan. Begitu ngaji ujutannya beurung diunjuk ya kan. Wis rampung. Ya wis ora apa-apa lah. Moga-moga amalan kita ditampak ya. Jadi kesempurnaan daripada menyempurnakan tauhid diantaranya ngajak-ngajak orang lain untuk bertauhid. Dan ini kesabaran yang butuh ilmu yang lebih dalam. Kesabaran yang butuh ilmu lebih dalam. Jangan sampai kita menjadikan sebab orang lain lari dari tauhid. Itu jangan sampai. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru." Kabarkanlah berita gembira, ya, dan jangan membuat ya mereka lari. Ya. Mudahkanlah mereka dan jangan dibikin sulit. Ini saja yang bisa kita sampaikan.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.